Saudara Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Kamis 13 Juni 2024 dengan Sari Berita. Harga beras di ND turun jelang Hari Raya Idul Adha. Pemkab Manggarai Timur launching pencadangan intervensi pencegahan stunting. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, jelang perayaan Idul Adha, harga beras di pasaran kota ND mulai menurun sejak sepekan terakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Nikalos Makumeli. Berdasarkan pantauan RRI, Rabu 12 Juni 2024, di beberapa tempat penjualan beras di Pasar Impres Bungawani ND, harga beras mengalami penurunan hingga 12.500 per kilogramnya. Menurut pengakuan dari pedagang, harga beras mulai mengalami penurunan sejak masuknya beras dari Mbai Kabupaten Nagekeo. Kepada RRI, Ilham, salah satu pedagang beras di lokasi Pasar Impres Bungawani ND, menuturkan sejak memasuki musim panen dan masuknya beras dari beberapa wilayah, termasuk beras yang berasal dari Mbai Kabupaten Nagekeo, harga beras kembali turun. Saat sekarang ini sudah agak turun berasnya, sudah agak turun karena beras Mbai ada keluar tuh, jadi agak turun dia. Hari kan musim panennya Mbai sekarang ini. Kalau dari Makassar kemarin itu sampai tembus 700, sekarang sudah turun sekali, sudah 620 630 sudah sekarang. Sakit karena dampak dari transportasinya, karena dekat aja. Kalau dari Makassar kan transportasinya lebih mahal begitu, makanya berasnya agak mahal. Dirinya juga mengharapkan agar harga beras terus stabil sehingga daya beli masyarakat kembali tinggi. Ya, kita harapannya maunya turun lagi, Pak, kalau bisa, supaya masyarakatnya bisa lebih senang lagi lah, Pak. Daya belinya juga lebih tinggi lagi. Harganya terjangkau, Pak, gitu. Mudah-mudahan bisa turun lagi lah gitu. Adapun naiknya harga beras di pasaran beberapa waktu lalu, selain karena menipisnya stok dan pasokan beras terbatas, sedangkan permintaan tinggi. RRI ND, Nikalos Makumeli melaporkan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur meluncurkan pencadangan intervensi pencegahan stunting secara serentak di 12 kecamatan di daerah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Padin. Pencanangan intervensi pencegahan stunting yang dilakukan secara serentak di 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur tersebut dilakukan secara resmi oleh penjabat Bupati Manggarai Timur Boni Hasudungan pada Selasa 11 Juni 2024 lalu. Kepala Dinas BP2 KBP3A Kabupaten Manggarai Timur, Jeffrin Haryanto, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut dianggap sebagai simbol keberlanjutan gerakan bersama, komitmen multisektor, serta partisipasi dan tanggung jawab berbagai elemen dalam upaya pencegahan stunting di Manggarai Timur. Dirinya juga menyampaikan bahwa pencegahan stunting adalah kebijakan strategis nasional yang harus dijalankan oleh semua pihak terkait di tingkat daerah. Kegiatan ini merespon arahan dari pusat supaya bulan Juni ini menjadi bulan pencanangan aksi penurunan stunting secara serentak. Lalu kami menerjemahkannya di semua level sampai di tingkat desa untuk melakukan aksi yang sama. Menurut Jeffrin Haryanto, untuk menciptakan generasi emas Manggarai Timur perlu direncanakan sedini mungkin dengan desain yang memperhatikan kesehatan ibu hamil, bayi dan balita secara menyeluruh. Dirinya juga menekankan perlunya perhatian serius terhadap calon pengantin dengan melakukan screening kesehatan, memberikan asupan gizi yang baik dan menjaga kesejahteraan batin
agar berdampak positif pada kualitas hormon yang dihasilkan. Kita optimis kalau ini bisa berjalan efektif, maka target penurunan stunting kami akan sangat terukur ya. Dan kita berharap bahwa stakeholder terlibat dan kita harus memiliki kegelisahan yang sama. Jadi setiap elemen masyarakat harus melihat stunting ini sebagai musuh bersama dan kita harus menang melawan stunting. Jeffrey berharap dengan upaya intervensi pencegahan stunting di Kabupaten Manggarai Timur ini dapat menekan kasus stunting baru dan menjadikan kabupaten tersebut bebas stunting. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur NTT akan menyerahkan aset tempat wisata Tanjung Kajulu kepada pemerintah desa setempat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerintah mendukung peningkatan pendapatan desa dan juga ekonomi masyarakat. Veranda Garus selengkapnya melaporkan untuk Anda. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sika, Evan Edomeko mengatakan bahwa penyerahan aset tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa. Dia menjelaskan jika dilihat dari pengalaman sebelumnya, aset wisata Tanjung Kajulu pernah diserahkan ke pihak desa Mage Panda, namun tidak dikelola dengan baik dan akhirnya dikembalikan ke pemerintah Kabupaten Sika. Pembangunan pariwisata kita adalah CBT atau pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Sehingga kita berniat bahwa masyarakat yang ada di sekitar objek destinasi itulah yang mesti menjadi masyarakat penerima manfaat pembangunan pariwisata, masyarakat pertama yang menerima manfaat pembangunan pariwisata di desanya. Evan menegaskan jika kejadian serupa terulang, pemerintah tidak akan segan-segan menyerahkan pengelolaan aset wisata itu kepada pihak ketiga. Dia berharap desa dapat mengelola dengan baik sehingga tujuan peningkatan ekonomi masyarakat dapat tercapai. Kami juga punya kewajiban untuk membangun SDM masyarakat yang ada di desa yang memiliki objek tersebut, yakni membangun SDM tadi dengan cara membuat BIMTEK, misalnya BIMTEK tentang tata kelolanya, tentang kulinernya, tentang pemasarannya, tentang hospitality-nya, keramah tamahannya, dan berbagai hal untuk membuat mereka mampu mengelola objek wisata yang ada di desanya sehingga mereka yang akan menerima manfaat pertama. Penyerahan aset ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Sika berharap desa setempat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan optimal demi kemajuan bersama. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat gelar forum group discussion terkait pemanfaatan dana desa terhadap penanganan rabies. Epi Wahab melaporkan. Menyadari pentingnya penanganan rabies dan penyakit infeksi baru lainnya dan keterkaitannya dengan pemanfaatan dana desa, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama Australia Indonesia Health Security Partnership atau AIAHSP dan tim lintas kementerian menggelar fokus group discussion yang bertempat di ruang rapat Bupati Manggarai Barat. Advisor Health Security AIAHSP, Anung Surgiantono menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Mabar yang telah memfasilitasi dia beserta tim lainnya untuk berdiskusi terkait pentingnya satu kesehatan atau One Health sebagai bentuk kolaborasi koordinasi dalam memaksimalkan peran pada sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Hari ini kami fasilitasi sebuah kegiatan yang sungguh sebagai sebuah inisiasi yang berkelanjutan sejak setahun yang lalu. Pada bulan Mei waktu itu kami berkesempatan bertemu dengan Bapak Bupati dan Bapak bersama dengan seluruh kepala OPD di sini, Manggarai Barat, untuk membicarakan mengenai pendekatan One Health atau satu sehat yang menjadi platform kegiatan kolaborasi, koordinasi dalam rangka memaksimalkan sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan.
Selanjutnya berharap dari hasil diskusi kegiatan ini dapat menjadi peluang contoh untuk kabupaten lain di NTT atau provinsi lainnya, berkaitan dengan bagaimana peran sebuah daerah dalam mencegah mengendalikan penyakit khususnya dengan platform Satu Kesehatan atau One Health. Kasus rabies sendiri untuk seluruh Indonesia tercatat sebagai kasus tertinggi dan paling tinggi di NTT. Oleh sebab itu Pemkab Mabar menyadari pentingnya pemanfaatan dana desa untuk penanganan rabies ini yang seringkali lebih banyak terjadi di wilayah-wilayah terpencil atau desa-desa. Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng menyampaikan terkait pentingnya pemanfaatan dana desa melalui APBDes untuk sektor kesehatan, dan rabies menjadi salah satu penyakit yang sangat penting untuk diberikan perhatian khusus. Mengingat dampaknya yang berbahaya bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi kota pariwisata Labuan Bajo maupun Flores secara umum. Setelah kita tahu waktu itu Labuan Bajo sebagai salah satu daerah pariwisata super prioritas, maka sangat rentan terhadap isu-isu seperti tertiban umum, kapal tenggelam, maupun gigitan anjing. Jadi kita berupaya di mana selatapan daerah super prioritas, setiap orang yang berkunjung itu akan merasa aman, nyaman, dan datang selamat, baik kembali juga dalam keadaan baik ke tempat. Kami sendiri bersyukur bahwa Manggarai Barat ini sudah dinyatakan sebagai daerah bebas malaria, tapi rabiesnya belum. Nah, ini yang kita mau kejar ini. Disadari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dana saja tidak cukup untuk memaksimalkan penanganan rabies. Namun beberapa unsur pendukung lainnya seperti fasilitas, sumber daya manusia, dan juga kesadaran masyarakat, baik pemilik hewan maupun pengetahuan saat tergigit juga penting. Diharapkan melalui FGD yang digelar, dapat memberikan masukan, solusi maupun inovasi lainnya terkait bagaimana pemanfaatan dana desa terhadap penanganan rabies di Kabupaten Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, Panitia Peringatan Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Nagakeo sudah menetapkan 5 titik lokasi tempat pelaksanaan salat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah di Kota Mbai yang jatuh pada tanggal 17 Juni 2024. Selengkapnya disampaikan Suimam. Ketua PHBI Kabupaten Nagakeo Asikari Samsudin kepada RRI Rabu 12 Juni 2024 mengatakan pihaknya telah melakukan langkah-langkah persiapan menjelang pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah yang sudah diawali dengan rapat bersama Kapolres Nagakeo, Kasatpol PP Nagakeo, unsur Ormas Islam, dan seluruh pengurus masjid sekota Mbai untuk membahas hal-hal yang berkaitan tentang pelaksanaan sholat Idul Adha. Dijelaskan, dari hasil rapat menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya titik lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha di wilayah Kota Mbai telah ditentukan ada 5 tempat. Di wilayah Kota Mbai terdiri dari 5 tempat sholat. Yang pertama lapangan 1 yaitu di lapangan Berdikari Mbai. Yang kedua di lapangan atau di halaman Mapolres Nagakeo. Lapangan 3 di halaman Masjid Nurul Islam Nila. Lapangan 4 di halaman Masjid Al-Ikhlas Al-Ripid. Dan yang terakhir itu di Musola baru di daerah perbatasan Bairung yaitu Musola Nanganumbah. Ia melanjutkan, terkait pelaksanaan kurban dipercayakan kepada setiap pengurus masjid serta paguyuban atau ormas Islam untuk melaksanakan kurban di tempatnya masing-masing, tetapi jumlahnya dilaporkan kepada Panitia PHBI Kabupaten Nagakeo. Sementara yang kami terima laporan jumlah hewan kurban yaitu dari pemerintah daerah sapi 4 ekor, dari dompet duafa Republika NTT 8 ekor, kemudian dari Yayasan Al-Ummah Al-Islamiyah Pondok Pesantren Al-Ummah yaitu 8 ekor. Nanti perkembangan selanjutnya nanti akan kami sampaikan kemudian. Ditambahkan kepada umat Islam di Nagakeo, pihaknya mengharapkan supaya kali ini melaksanakan ibadah kurban dengan penuh rasa persaudaraan, sekaligus menghimbau untuk melaksanakan kurban di tiap tempat salat masing-masing karena kurban merupakan rangkaian daripada ibadah Idul Adha dan meyakini bahwa yang mampu melaksanakan kurban adalah hukumnya wajib. Berita terakhir. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada mengadakan lomba video reportase budaya jelang Festival Budaya Ngada tahun 2024. Para siswa dari berbagai sekolah menengah pertama atas, para siswa dari berbagai sekolah menengah pertama dan juga atas tertarik dan antusias untuk mengikuti lomba tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Ferry Sool. Pembuatan film pendek ini diminati oleh para siswa karena memiliki tantangan tersendiri dan mampu mengeksplorasi kemampuan siswa secara maksimal untuk dapat menghasilkan film pendek yang berkualitas serta bisa meraih kemenangan.
Salah satu sekolah yang turut berpartisipasi dalam lomba video reportase yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada jelang Festival Budaya Ngada tahun 2024 adalah peserta dari SMP Negeri 1 Aimere yang sangat antusias melakukan pengambilan gambar bertemakan reportase budaya. Untuk lebih meningkatkan minat siswa terhadap pembuatan film pendek ini, semua proses kegiatan dilakukan oleh para siswa itu sendiri, baik dari pengambilan gambar, editing maupun pengisian suara, serta proses finishing sampai dengan pengiriman hasil ke panitia nantinya. Guru SMP Negeri 1 Aimere Yohana Angelina Dengi yang juga sebagai guru pendamping pembuatan film pendek ini mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Dinas Pendidikan yang telah membuka ruang bagi pengembangan minat dan bakat siswa dalam pembuatan film pendek. Ini menjadi kesempatan dan ruang bagi siswa untuk dapat mengembangkan minat serta bakat mereka dalam buat film pendek serta memberikan kebebasan pada siswa untuk mengeksplorasi kemampuan yang mereka miliki. Pendapat saya sangat luar biasa karena bakat dan minat siswa, karena yang kita ketahui bahwa sekarang adalah generasi milenial, jadi bakat dan minat siswa itu tersalur dengan sangat maksimal, sangat ada kaitannya dengan kurikulum merdeka karena siswa diberikan kebebasan yang seluas-luasnya, namun kebebasan itu yang berbau positif, yaitu dengan mengedit video pembelajaran, lalu sekarang mereka melakukan kegiatan pengambilan video film pendek. Pembuatan film pendek dengan mendatangi situs budaya ini menurut Johanna menjadi pembelajaran secara langsung bagi siswa untuk mengenal dan mencintai kekayaan budaya sendiri agar menjadi generasi Indonesia yang bermartabat dan memiliki jati diri bangsa yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila. RRI Andeveri Soo melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.